orang ini ya selain punya kemampuan untuk meningkatkan kualitasnya, ya, dia berjuang untuk ya memiliki kepuasan terhadap pencapaian-pencapaian atau usaha yang ia raih. Artinya apa? Puas di sini bukan berarti berhenti usaha. Saya sudah puas. Ya, sudah puas, berhenti usaha. Tidak perlu ada lagi hal-hal yang ingin saya raih. Bukan berarti demikian. Artinya tetap seseorang memiliki tujuan dalam kehidupannya, tetapi ia tidak menyesali ya pencapaian apapun yang bisa ia raih. Artinya orang ini ya tidak menolak kondisi ketika dia hanya bisa mencapai tataran tangga kedua. Ya. Lalu misalkan belum mencapai tangga ketujuh, orang ini juga tidak menjadi bergejolak, tidak menjadi terlalu berkeinginan yang sangat berlebihan, ya, sehingga tidak bisa ya mengatasi keinginannya sendiri. Nah, ini adalah ciri kepuasan sebenarnya. Ada orang yang berkata, sebenarnya orang menikah itu boleh dari satu tidak sila. Boleh lebih dari satu tidak? Oh tidak, saya sudah cukup dengan satu pasangan saya saja. Sebenarnya ciri orang yang puas sebenarnya bukan puas pada satu pasangan, tapi puas terhadap dirinya, sehingga dia tidak memiliki keinginan untuk ya menambah keserakahan dalam dirinya. Ya. Ada yang juga bertanya, berarti kalau misalkan seseorang itu menikah lebih dari satu orang boleh sila? Ya, tidak dikatakan boleh, juga tidak. Kalau umat Buddha yang bertanya demikian, kembali saya tanya. Nah, kalau menjadi umat Buddha, tujuannya menjadi umat Buddha apa? Ibu bapak sudah menjadi umat Buddha berapa lama? Lama ya? Ada yang dari lahir mungkin, dari bayi, dari kandungan, dari keluarganya, nenek moyangnya sudah beragama Buddha, ya. Tapi apa tujuan ibu bapak menjadi seorang umat Buddha? Tujuannya apa ibu bapak? Masnya, apa tujuan menjadi umat Buddha? Ini harus tahu ya. Supaya apa? Supaya kita paham sebenarnya pilihan kita menjadi umat Buddha itu untuk apa? Apa? Untuk apa menjadi umat Buddha? Ada yang mau memberikan jawaban? Ini kan dhamma kelas ya, sifatnya tidak terlalu formal-formal sekali, ya. Bisa ada ya dialog juga. Tujuan menjadi umat Buddha apa? Mencapai nibbana? Kalau nibbana belum tercapai, gagal jadi umat Buddha. Apa tujuannya menjadi umat Buddha? Tante, jadi umat Buddha, tujuannya apa Tante? Om Pungkiat, tujuannya umat Buddha apa Om? Berubah-ubah. Oh, berubah. Oh, terus berubah terus. Oh, sekarang sudah jadi berubah apa Om? Berubah tua. Ya. Tujuan menjadi umat Buddha apa Ibu Bapak? Tujuan menjadi umat Buddha memang tujuan utamanya adalah mencapai nibbana.
Tapi kalau kita belum mencapai nibbana, apa yang menjadi tujuan kita sebagai umat Buddha? Minimal adalah mengurangi loba dosa moha kita. Lah kalau kita misalkan tidak puas dengan satu pasangan kita, kemudian menikah lagi dengan dua pasangan, kira-kira mengurangi loba atau menambah loba? Nah, itu sudah dijawab sendiri. Jadi bukan berarti boleh dan tidak, tapi bagaimana konsekuensi yang harus kita bisa terima dari pilihan-pilihan kita. Ya. Tidak, memang Sang Buddha sendiri tidak melarang, juga tidak menganjurkan. Tetapi ya sebagai umat Buddha kita yang mengetahui dan memahami Dhamma, bahwa tujuan sebagai umat Buddha adalah minimal mengurangi loba dosa moha dalam diri kita. Itu minimal. Kalau kita belum bisa melenyapkan loba dosa moha itu, belum bisa melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin kita, minimal kita bisa menguranginya dengan latihan kita. Entah itu sebagai perumah tangga, ataupun sebagai orang yang memang menjalani untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Ya, semuanya berjuang untuk berusaha untuk itu. Tinggal kualitas usaha kita seberapa banyak. Ya. Nah, itu adalah ciri kedua dari orang yang mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, dia akan berjuang untuk meningkatkan kualitasnya, dan yang kedua, dia akan merasa puas dengan kondisi yang ia miliki, yang ia alami dalam kehidupannya. Ya, jadi kepuasan di sini bukan berarti puas dengan kalau hubungannya dengan pasangan tadi, sebenarnya ketika seseorang menjalani kehidupan setia dengan satu pasangannya, itu adalah ciri dari kepuasan batin yang dimiliki oleh orang itu. Bukan karena puas dengan satu pasangannya, tapi orang ini merasa puas dengan dirinya. Karena orang ini mencintai dirinya, mencintai supaya berjuang sepenuhnya mengurangi loba dosa moha itu. Sama halnya ketika seseorang membenci orang lain, memberi maaf kepada orang lain, itu bukan berarti karena supaya orang lain itu tidak menderita dengan kemarahan atau kebencian kita. Tetapi karena kita sendiri mencintai diri kita, menghargai kualitas-kualitas luhur dalam diri kita, maka kita berjuang untuk mengurangi kebencian pada kondisi di luar diri kita atau kepada orang lain yang tidak kita senangi. Jadi memberi pemaafan kepada orang lain atau kondisi yang membuat diri kita tidak menyenangkan, itu adalah sama halnya kita berjuang untuk menghargai kualitas-kualitas baik dalam diri kita, mencintai diri kita. Orang pertama yang menderita kalau muncul kebencian siapa? Diri sendiri. Itu, diri sendiri. Tidak sila, kalau saya sudah marah-marah itu sudah puas, gitu. Ya, ada yang berpikir demikian, padahal di dalamnya itu memendam sekali penderitaan. Tidak nyaman dalam dirinya, dan dia yang paling pertama mengetahui hal itu. Orang ini, kita sendiri yang paling pertama mengetahui diri kita. Ya. Memaafkan orang lain karena kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Karena sebesar kebencian yang kita berikan pada orang lain, sebesar kebencian itu pula yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Itu sudah hukumnya. Sudah menjadi konsekuensinya. Nah, jadi pilihan, mau mencintai diri kita atau tidak, kalau mau membangun kebahagiaan.
Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang ini akan lebih banyak ya memperhatikan dirinya sendiri. Tetapi juga bukan berarti egois. Artinya apa? Orang ini lebih banyak melihat ke dalam dirinya dibandingkan harus ya melihat keluar dirinya. Ya. Melihat orang lain. Ya, sedikit. Kenapa? Apapun refleksi yang ia miliki dari pemikiran, ya, karena itu hasil refleksi dari dirinya. Ya, itu hasil refleksi dari dirinya. Orang ini mengamati gejolak batin, segala fenomena perubahan, ya, dari batin maupun jasmani. Saat dia mengalami suka, orang ini tahu dirinya sedang bahagia, sedang mengalami suka. Saat orang ini sedang sombong, orang ini tahu dirinya sedang sombong. Saat orang ini mengalami kecewa, orang ini juga yang paling tahu dirinya sedang kecewa. Saat orang ini mengalami duka, dia juga tahu sebabnya. Ya, orang ini mengalami duka.